Sobat Happy 50, jangan lupa kasih like, komen, dan juga share kepada orang-orang di sekeliling kalian, terutama orang-orang yang Anda kasihi. Dan pastinya jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Roy Suryo. Benar-benar ya orang ini ya, selalu beritanya bikin heboh. Nah, minggu ini Roy Suryo sedang dikulik oleh banyak orang ya, karena beritanya seputar cuitannya di Twitter, yaitu bagaimana dia mengupload sebuah meme berupa stupa Candi Borobudur, di mana stupa itu merupakan seperti topi atau tutup kepala dari sosok mirip Presiden Joko Widodo. Menurut kalian normal enggak? Kurang ajar atau enggak? Atau gimana menurut kalian? Kasih komentar ya di kolom komentar di bawah ini. Roy Suryo mungkin kena batunya saat ini ya. Kalau beberapa kali kemarin cuitannya itu ya paling heboh, viral sebentar ya, seolah-olah betul-betul menjadi orang yang paling benar ya. Kemudian dia melakukan mengkritik sana, mengkritik sini, pemerintah, Bapak Presiden, orang-orang di sekeliling Presiden, dan lain sebagainya gitu. Saya nggak ngerti sih apa motivasinya ya. Motivasinya apa? Pengen pada posisi yang di atas terus ya, supaya jagat raya gitu ya melihat bahwa sosok Roy Suryo ini eksis ya, eksis namanya, sehingga nanti pada saat pemilihan lagi gitu ya, mungkin supaya dia bisa dipilih lagi sebagai anggota DPR. Karena kan memang kondisinya saat ini semua orang anggota DPR sedang giat-giatnya melakukan pencitraan. Entah itu pencitraan anggota DPR di isu rendang babi, entah itu pencitraan DPR untuk kasus-kasus minyak goreng, yang inilah, yang itulah, kasus-kasus yang mungkin berhubungan dengan Formula E, atau apalah semuanya ya. Sekarang ini banyak orang-orang yang memang punya niatan atau punya ambisi untuk maju lagi ya di putaran berikutnya di tahun 2024 nanti, berlomba-lomba untuk melakukan pencitraan. Nah, saya nggak tahu sih apakah Roy Suryo ini hubungannya dengan pencitraan untuk menjadi anggota DPR lagi atau tidak. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau saya ketua parpol ya, dalam hal ini Demokrat, saya sih sebenarnya malu ya punya anak buah kelakuannya mirip-mirip kayak Roy Suryo ini gitu ya. Sudah prestasinya juga bisa dibilang, mungkin kita bertanya-tanya ya prestasinya apa ya selama ini ya gitu. Sejak waktu dia menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di masa kepemimpinan Presiden SBY waktu itu, Roy Suryo sempat menjadi viral juga karena tidak hafal menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya. Belum lagi dengan cuitan-cuitannya di Twitter yang begitu banyak menimbulkan viral ya. Nah, sebenarnya Roy Suryo ini saya tidak tahu sih motifnya ya. Apa maksud dia untuk memposting meme stupa dengan sosok mirip Presiden Joko Widodo? Memang isunya adalah dalam rangka kritik terhadap kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur. Tetapi apakah memang dengan cara seperti itu? Kalau memang orang yang berpendidikan, kalau memang orang yang mempunyai wawasan yang tinggi, sebaiknya memang melakukan kritik itu dengan cara yang elegan. Misalnya dengan berdiskusi atau memberikan literasi kepada masyarakat. Kenapa tidak setuju? Kenapa mesti mencoba untuk mengkritisi kebijakan kenaikan harga tiket Borobudur? Berilah edukasi kepada masyarakat baiknya, sehingga masyarakat teredukasi bahwa kritik yang disampaikan itu memang pantas. Kenapa ya harganya naik? Oh, betul-betul nih. Berarti pemerintah memang tidak fair menaikkan harga tiket Borobudur. Tetapi kalau dengan cara meme yang seperti itu, sebenarnya merugikan
Roy Suryo sendiri. Karena apa? Banyak yang tersakiti. Bukan hanya yang menjadi loyalis Presiden Joko Widodo yang merasa tersakiti, apalagi simbol sebuah negara yaitu kepala negara dibuat seperti itu. Saya rasa banyak sebagian rakyat Indonesia yang tidak setuju, karena kita tahu ya, Presiden Jokowi juga sudah dipilih oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, makanya dia menjadi presiden. Masih banyak juga yang merasa tersakiti. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana umat Buddha juga pastinya tersakiti. Karena Candi Borobudur itu kan sudah menjadi pusat ibadah agama Buddha di seluruh dunia. Dan kemudian diacak-acak oleh Roy Suryo dengan meme tersebut. Pastinya ini akan menyakiti umat Buddha, bukan hanya di Jogja atau sekitarnya, di sekitar Candi Borobudur, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Rasanya Roy Suryo ini mungkin terkenalnya bukan hanya Indonesia ya dengan kasus ini ya, bahkan mungkin di seluruh dunia gitu ya, karena dia sudah membuat meme yang rasanya pastinya akan menyakiti banyak kaum Buddha ya, banyak penganut Buddha. Walaupun saya tahu persis bahwa umat Buddha mereka bukan orang yang mau berjibaku dalam arti mau head to head, karena mungkin mereka memang mencari kedamaian, tidak ingin mempermasalahkan hal ini gitu ya. Kalau saya banyak baca di komentar-komentar kaum Buddha pada akun-akun YouTube tertentu yang saya lihat gitu ya, bahwa mereka mengampuni, mereka mengasihi, mereka hanya percaya bahwa karma akan datang gitu ya. Tetapi menurut saya bahkan mungkin bukan hanya kaum Buddha yang merasa tersinggung. Saya rasa agama yang lain pun, penganut agama yang lain pun juga ikut tersinggung karena saudara mereka sudah disakiti. Dan kabar terbaru yang saya lihat di hari ini, tadi siang, ada satu organisasi yang melaporkan Roy Suryo ke kepolisian. Kita lihat saja perkembangannya. Tetapi kita belajar dari Roy Suryo bahwa dalam hal kita mencuitkan sesuatu, kemudian kita mengupload sesuatu, terutama itu meme, sebagai orang yang terpelajar, berpendidikan, berpikir waras, berpikir positif, tentunya kita harus berpikir apakah ini akan menyakiti orang atau tidak. Sebelum kita melakukan sesuatu, baiknya kita berpikir apakah ini bermanfaat bagi orang atau tidak. Kalau ini tidak bermanfaat bagi orang banyak, lebih baik tidak usah lakukan. Karena kita pun dituntut untuk menjadi manfaat untuk banyak orang lain, menjadi berkah buat orang lain. Sementara kalau kita melakukan hal-hal yang negatif, apa yang akan terjadi setelah itu? Jadi kita belajar dari Roy Suryo, saat ini kasusnya menggelinding, dan saya rasa polisi juga akan berusaha untuk melakukan yang terbaik, karena polisi tidak melihat siapa dia, tetapi dia melihat apa yang dia lakukan. Dan saya pribadi berharap hal ini dapat diusut secara tuntas, segera dituntaskan, karena kita juga tidak ingin hal-hal seperti ini terjadi lagi, karena tentunya ini mengganggu sekali solidaritas dan juga toleransi umat beragama di Indonesia. Saya tidak ingin ada Roy Suryo lainnya yang bisa membuat kegaduhan di negeri ini, karena akan kontraproduktif. Ngomong-ngomong, Roy Suryo mungkin di beberapa hari ini nggak bisa tidur kali ya. Mungkin dia pusing, aduh gimana nih gue kalau ditangkap polisi, ngendon deh gue di sel penjara. Tapi apapun itu, ya kita serahkan kepada hukum yang berlaku. Semoga yang terbaik yang terjadi, dan juga semoga apapun itu bisa membawa pembelajaran bagi kita semua bahwa segala sesuatu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Baik Sobat Happy 50, kita ketemu lagi di topik menarik lainnya. Bye.